Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Ada yang beda nggak bun dengan wajah saya? Ini saya deketin deh. Bengkak. Karena saya lagi sakit gigi. Jadi emang wajahnya emang beda ya. Bukan karena kacamatanya ya. Kacamatanya ini karena mata lagi silinder, terus harus pakai kacamata. Tapi kali ini yang mau saya sharingkan adalah nih bengkak saya. Saya sakit gigi. Dan di video kali ini saya mau sharing aja gimana ibu menyusui kalau lagi sakit gigi. Siapa sih orang yang pengen sakit gigi? Pasti nggak ada ya kan? Termasuk saya juga nggak ada. Jadi selama 26 tahun saya hidup, saya baru kali ini merasakan sakit gigi dan itu nggak enak banget. Kalau ada yang bilang lagu katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, mending enggak deh. Sakit gigi itu juga sakit banget, yang benar-benar bisa mengganggu aktivitas seharian, kemudian mengganggu pekerjaan ya, kemudian apapun semuanya terganggu. Daftar pekerjaan yang seharusnya kita lakukan hari itu jadi terganggu semuanya karena sakit gigi. Kemudian penampilan juga terganggu dong nih karena bengkak. Kalau sakit hati kan yang rasain satu orang itu, memang sih semuanya bisa terganggu, tapi maksudnya masih bisa kita atur psikologis kita bagaimana biar manajemen sakit hatinya tuh bisa baik, akhirnya ya bisa dinetralisir sakit hatinya. Tapi kalau sakit gigi gimana? Nggak bisa. Sakit ya udah sakit aja, dirasain nut. Jadi gigi saya ini lubang di sebelah gigi yang kanan, gigi geraham kecil yang kanan yang agak depan itu lubang hampir lebih dari separuh. Jadi mungkin gigi yang tertinggal ini hanya sepertiga, warnanya agak kecoklatan. Mau saya tunjukin, tapi takutnya yang nonton jijik, jadi nggak usah deh. Nah, karena saya ibu menyusui, terapi obat-obatan untuk mengatasi sakit gigi harusnya berbeda ya, karena ada beberapa obat itu yang nanti akan mempengaruhi kualitas ASI. Karena akan mempengaruhi kualitas ASI, otomatis dokter yang memberikan obat harus mempertimbangkan obat apa saja yang boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui dan obat apa saja yang tidak sebaiknya dikonsumsi oleh ibu menyusui. Nah, saya mau tunjukkan terapi obat untuk mengatasi sakit gigi saya. Jadi, sakit gigi tuh sudah 2 hari tuh merasa nut. Saya sudah melakukan pencegahan untuk mengurangi rasa sakitnya itu secara alami. Misalnya yang pertama dengan berkumur dengan air garam. Ini memang ampuh banget. Jadi yang pertama adalah berkumur dengan air garam. Simple banget, kita hanya siapkan gelas berisi air hangat atau air dingin pun nggak apa-apa. Air hangat lebih baik, kemudian kita kasih sedikit garam sampai rasanya agak asin gitu. Kemudian dikumur-kumur, udah. Karena air garam itu kan ada sifat antibakterinya. Nah, sifat antibakteri ini yang bisa menyebabkan bakteri di sekitar gigi yang terinfeksi itu bisa pokoknya intinya bisa meredakan nyeri gitu aja. Tapi ini hanya sifatnya sementara ya, bukan untuk menghilangkan si sakit gigi itu. Kemudian setelah saya kasih air garam kok nggak hilang, akhirnya saya kasih koyo. Karena waktu itu belum bengkak sih, saya kasih koyo aja itu biar ya nggak terlalu nyeri. Memang iya sih ampuh, tapi lama-kelamaan setelah efek si koyo habis ya terasa sakit lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gigi karena semalaman itu saya kurang bisa tidur, terus kemudian ya jadi uring-uringan lah. Karena kalau misalnya bayi rewel, kemudian saya merasakan sakit gigi, itu otomatis kayak jadi males gitu loh ngurusin si bayi. Terus kemudian saya memutuskan ke dokter gigi karena memang rasanya sudah tidak tertahankan. Waktu itu saya minum paracetamol. Sebelum ke dokter gigi saya juga minum paracetamol. Ini karena kan paracetamol sebagai pereda nyeri ya. Waktu pertama kali minum paracetamol, 1 jam kemudian efeknya memang ada, bisa meredakan nyeri, mengurangi nyeri saya. Tapi ketika nyeri yang selanjutnya itu saya kasih paracetamol, saya tunggu beberapa jam, nggak ada efek lagi. Maksudnya tetap nut. Kemudian saya beli obat, semacam obat tetes gitu, tuh kayak minyak cengkeh gitu, namanya obat kakak tua, obat Cina. Itu kayak dimasukin kapas, ditetesi obat itu, kemudian dimasukkan ke gigi yang berlubang. Itu awalnya juga ampuh, tapi yang selanjutnya itu sudah nggak mempan lagi. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter gigi. Nah, ketika saya ke dokter gigi, saya dapatnya nih antibiotik amoxicillin. Nih, saya dapatnya amoxicillin sama ini bukan amoxicillin, ini asamefenamat, dan dikasih antibiotik amoxicillin.
Jadi kalau asam mefenamat ini kan memang pereda nyeri, tapi ini tingkatannya di atas paracetamol. Jadi untuk mengkonsumsi ini harus ada resep dokter. Jadi waktu itu saya bilang ke dokternya, saya menyusui, terus ya nggak apa-apa pakai asam mefenamat, tapi setelah itu harus diimbangi dengan minum minimal 2 liter air, karena itu biar kualitas asinya tidak sampai terganggu. Terus kemudian selain itu dokter juga menyarankan untuk meminum ini setelah menyusui si bayi. Soalnya kalau si bayinya sudah disusuin, kemudian setelahnya kita minum obat kan bayinya juga nggak nyusu lagi. Akhirnya setidaknya bisa mengurangi efek ini kalau misalnya ini memang terlarut di ASI seperti itu. Jadi memang kalau bisa setelah menyusui baru minum obat ini. Untuk yang amoxicillin ini kan salah satu antibiotik. Nah ini memang tepat sih, karena gigi yang sakit, yang nyeri itu dikarenakan bakteri-bakteri itu berkumpul, kemudian menginfeksi, bisa sampai ke saraf gigi, akhirnya saraf giginya terganggu, kemudian bisa mengakibatkan bengkak, nyeri, nut-nut, dan lain sebagainya. Akhirnya dikasih amoxicillin. Emang sih ini obat yang terkenal bau, tapi memang efeknya just pleng. Jadi saya pertama kali minum ini itu udah langsung kelihatan efeknya. 1 jam kemudian, mungkin belum sampai 1 jam, itu sudah benar-benar bisa merasakan nyeri. Awalnya ini bengkak banget, saya nggak bisa makan di sisi kanan, saya hanya makan di sisi kiri, itu pun sakit ya. Tapi setelah saya minum ini, saya bisa memberanikan diri untuk makan di sebelah kanan, saking cepetnya obat ini. Kemudian karena saya ada beberapa alergi mungkin ya, saya alergi di asam mefenamatnya, badan saya jadi agak kemerah-merahan gatel, tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya kasih Kaladin dan nggak ada masalah. Itu yang mau saya sharingkan ke ibu sekalian. Jadi kalau ibu sekalian ada yang merasa sakit gigi, segera aja ke dokter. Kemudian kalau memang parah, mungkin dokter akan menyarankan untuk dicabut ataukah ditambal atau yang lainnya. Pokoknya pastikan ke dokter dulu, jangan sok tahu kayak saya yang cari-cari cara biar nggak sampai ke dokter, soalnya takut disarankan untuk dicabut atau diapakan, pokoknya sakit gitu, takut sakit. Nah kalau ke dokter kan disarankan yang sebaiknya bagaimana. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu sekalian yang nonton video ini tidak pernah merasakan yang namanya sakit gigi, rajin sikat gigi. Terus kemudian bagi yang menyusui, jangan lupa untuk minum kalsium, karena kalsium itu penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Oke lah, sekarang memang tulang dan gigi kita nggak ada masalah karena menyusui, tapi mungkin beberapa tahun ke depan, 10 atau 20 tahun ke depan, mungkin akan ada akibatnya gitu ya, karena ibu menyusui itu kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi daripada ibu tidak menyusui. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.